Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di misteri dunia lain ya, masih dengan saya Ali. Di sini kita akan membahas tentang sebuah hal yang mungkin sangat krusial ya di dalam kehidupan kita ini ya. Kita akan membahas tentang kekayaan. Jadi kita, karena kekayaan itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan gitu kan. Makanya judulnya mungkin kekayaan itu adalah sesuatu yang gaib. Kekayaan itu gaib ya kan. Cuma kita di sini akan membahas beberapa perspektif keilmuan ya, perspektif keilmuan secara umum saja. Nanti kalau misalkan secara khusus kita akan membahasnya dari versi sub itu tadi, nanti kita akan bikin video yang lebih detail lagi, insya Allah seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, kekayaan itu kan gini, kekayaan ya, ini ngomong tentang kaya dan miskin ya, misalkan gitu kan. Ini tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan. Kalau misalkan itu bergantung dari kerja keras, misalkan gitu kan, kerja keras, maka otomatis teman-teman kita yang menjadi pekerja kasar, ini maaf saya nyebutnya pekerja kasar, misalkan buruh angkut atau mungkin misalkan bangunan, tukang bangunan, atau mungkin ya apa namanya itu yang kecil-kecilan seperti itu, tapi dia mengeluarkan banyak power itu banyak energi secara fisik ini dikeluarkan terus-menerus. Apakah itu berdasarkan dari kerja keras kan? Ya enggak juga gitu kan, ya itu bukan menjadi tolak ukur juga ya kan. Kalau misalnya kekayaan ini berdasarkan dari sisi tingkat kepintaran ya kan, maka otomatis orang-orang pintar ini harus jauh lebih kaya daripada orang-orang yang tidak pintar. Maka otomatis guru-guru kita dari guru SD, dari guru TK, SD, SMP, SMA, kemudian dosen, kemudian dekan, belum lagi guru-guru kita yang secara spiritual, para ulama, para ustadz, para kiai, bahkan kiai sepuh, ini harusnya yang jauh lebih kaya daripada orang-orang yang tidak pinter misalkan seperti itu. Tapi ya enggak seperti itu juga ya kan. Jadi kita mulai pembahasan kita tentang sub bagiannya ya kan. Nanti mau diikuti atau tidak ini ya terserah sama teman-teman ya kan. Saya cuma akan membahas tentang berbagai versi penalaran secara berpikir ya kan. Yang pertama ini banyak yang ada yang bilang gini, anak orang kaya ini cenderungnya ya tetap kaya gitu kan. Anak orang miskin cenderungnya ya miskin seperti itu kan. Ini bisa jadi benar, bisa jadi salah ya kan. Kenapa saya ngomongin seperti itu? Jadi seperti misalkan kita membaca satu literatur dari Robert Kiyosaki misalkan seperti itu kan. Jadi orang kaya, bapak ibunya kaya, kemudian cara mereka memperoleh kekayaan itu diajarkan ke anaknya gitu kan. Akhirnya anaknya bisa mempertahankan kekayaan itu atau mungkin bisa lebih dari orang tuanya. Tapi kalau misalkan tidak diwariskan ilmu itu, ya otomatis ya tetap lebih rendah secara finansial atau secara ekonomi si anak itu tadi. Nah, kalau misalkan orang miskin kan ya ada benarnya ada salahnya ya kan. Kalau misalkan benarnya ya karena yang diajarkan itu ya seperti yang dilakukan sama orang tuanya, ya segitu-segitu aja ya kan. Tapi ada juga kalau misalkan seseorang yang tidak mampu secara finansial atau kita nyebutnya miskin gitu aja, ini kemudian sekolah, kuliah, ketemu dengan banyak ragam teman, ketemu dengan banyak ragam relasi ya kan, dan akhirnya memiliki pola pikir itu berkembang, memiliki akses yang jauh lebih luas dan akhirnya tidak miskin lagi gitu kan.
Jadi bisa jadi kaya atau tidak? Bisa. Ini yang pertama dari kita nyebutnya dari sisi kita lahir dari rahim siapa. Ini yang pertama, ya kan? Bener nggak ini teman-teman ya? Nah itu tergantung dari ini ya. Tapi misalkan kita bisa milih lahir dari siapa, ya kan? Mungkin saya tetap milih gini. Wah, Ali, kamu dilahirkan dari rahimnya ibu ini, misalkan. Terus saya protes, ya enggak gitu, Gusti Allah, harusnya saya tuh dilahirkan dari rahimnya ibu presiden, misalkan seperti itu. Atau saya dilahirkan dari mama Gigi, atau jadi avatar, jadi Rafathar maksudnya gitu kan. Ya tetap seperti itu kan, tapi enggak bisa. Nah ini jadi yang pertama itu dari versi dilahirkan dari mana, dan kemudian pengaruh lingkungannya itu menjadikan seperti apa. Ini versi kekayaan yang pertama, cara mendapatkan kekayaan pertama. Kemudian yang kedua ini yang sering banget digaungkan dari semenjak saya kecil sampai sekarang saya ini udah dewasa seperti ini. Itu adalah yang kedua ini dari weton. Teman-teman tahu weton kan? Weton itu adalah misalkan gini, misalkan seseorang ini lahir dari hari Senin, kemudian Pon gitu kan. Senin Pon itu wetonnya apa misalkan gitu kan, ketemu apa, Sri Gunung atau kemudian apa sebutannya misalkan gitu kan. Terus ini kamu nanti jatuhnya di ini misalkan, kamu nanti jadi orang kaya misalkan gitu kan ya. Ini yang versi kedua, ini versi weton. Ini ya memang kalau saya tidak mau berdebat ya untuk masalah ini ya kan, karena banyak yang meyakini itu adalah hal benar, karena itu adalah satu ilmu titen. Ilmu titen tuh kalau orang Jawa bilang ilmu titen tuh dititeni satu-satu, orang tuh lahirnya apa, kemudian jadinya seperti apa. Tapi kalau misalkan seperti itu, otomatis kan wah ini mau berapa ratus manusia dengan weton yang berbeda yang akan dititeni maksudnya gitu kan. Nih ya, tapi banyak juga yang menganggap ini adalah suatu tingkat keberhasilan itu tergantung dari weton, ya kan. Dan ini mungkin bisa dibenarkan juga karena setelah dikasih tahu dengan orang-orang tua kita, orang tua yang dulu-dulu, kamu itu cocoknya gini, kamu harus rajin seperti ini, rajin menabung, nanti kamu jadi orang kaya. Dan akhirnya kita menjadi sosok yang dengan fighter yang bagus, dan akhirnya menjadi orang yang sukses atau orang yang kaya misalkan begitu. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi yang kedua ini tentang weton. Yang pertama tadi tentang dilahirkan dari rahim siapa, yang keduanya tentang weton. Nah yang ketiganya ini tentang ini agak asik sedikit. Ini mungkin ada 8 yang akan kita bahas ini. Yang ketiga ini tentang numerologi. Numerologi itu berbasis data angka, kemudian angka ini nanti jadinya seperti apa. Nah numerologi ini terdiri dari dua ya. Yang pertama numerologi nama, yang kedua numerologi dari tanggal lahir, ya kan. Jadi numerologi nama itu gini, ya kan. Kita punya nama, kemudian nama itu dijumlahkan itu. Misalkan nama saya Ali, A itu 1, L itu berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L itu berarti berapa? Misalkan 11. Nanti I itu berapa? Itu nanti misalkan 1 tambah 11 tambah 13 misalkan ya. Berarti gini, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 3 misalkan gitu. Jadi semua angka dijumlahkan misalkan gitu. Nah nanti jatuhnya di angka berapa misalkan gitu. Nah itu kan ada jatuhnya tuh. Misalkan jatuhnya di angka 29 misalkan gitu kan. Nah itu 29 itu 2 tambah 9 ada berapa? Berarti ada 11 gitu kan. Nah ini numerologi ini kalau tidak salah itu angkanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan, 10 dan 11. Kemudian ada angka 22 dan kemudian angka 33.
Jadi angka itu angka 11 tidak bisa dijumlah, angka 33 tidak bisa dijumlah, ya kan? Seperti itulah ya ininya. Nah, numerologi ini kalau misalkan sebenarnya dari zaman dulu ini secara tidak langsung ada, ya kan? Ada. Jadi saya pernah melihat satu video yang di HP ini secara tidak sengaja saya lihat itu kan, ini ada yang bilang gini, dulu pada waktu di Jawa, kebanyakan di Jawa ya kan, ini kalau misalkan ada seseorang melahirkan kemudian anak itu dikasih nama, itu anak itu sakit-sakitan terus gitu kan, pokoknya hidupnya sengsara terus lah misalkan gitu. Dan akhirnya sama orang tua ini kan itu sudah dibikinkan akte kelahiran ya, akte kelahiran segala macam, itu sampai setahun 2 tahun itu sakit-sakitan terus, dan akhirnya namanya ini dirubah itu bukan dirubah secara akte kelahiran, enggak, diganti nama kedua. Dan itu juga memakai ritual, dikasih bubur merah putih, dikasih ya genduri kecil-kecilan, dikasih doa selamat segala macam, dikasih nama kedua. Dan ini biasanya sembuh ya kan. Saya juga mendengar itu tentang diri saya juga. Jadi saya ini punya nama di KTP, punya nama di ijazah, punya nama di segala macam, di dokumen itu adalah nama pada waktu saya lahir. Tapi nama saya yang kedua itu ada juga. Waktu saya jumlahkan itu nama saya yang pertama ini numerologinya itu jatuhnya 4 itu katanya rapor merah gitu kan. Pantas waktu saya kecil dulu sakit-sakitan gitu. Ini cuma ya enggak tahu bener enggaknya ya. Nah, setelah itu diganti sama orang tua, bukan diganti ya, dikasih nama kedua. Itu saya jumlahkan lagi itu nama kedua. Itu ternyata nama kedua ini punya numerologi 10 gitu kan. Dan akhirnya ya memang saya waktu kecil ya akhirnya sehat gitu. Dan bisa hidup sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Tapi soal kebenaran numerologi ini ya tergantung sama teman-teman mau mempercayai itu atau tidak, ya kan. Dan di video yang tadi saya lihat pun juga bilang seperti itu. Jika kamu kesusahan hidup segala macam ya kan, namanya tidak cocok ya kan, bikin nama kedua. Dan itu juga tidak harus proses peradilan segala macam nanti dirubah semuanya, enggak. Ya bikin aja nama kedua, kemudian kasih didoain segala macam itu berambenya, ya kan, itu menjadi nama kedua. Dan itu insya Allah akan berubah secara kesehatan, secara finansial atau segala macam, ya kan. Nah yang kedua, numerologi itu berdasarkan tanggal lahir, ya kan, tanggal lahir. Nah tanggal lahir ini ya dijumlahkan, misalkan dia lahir tanggal 21 bulan 09 tahun, misalkan tahun berapa, 1900 misalkan 88 atau 2007 misalkan gitu kan. Itu maka dijumlah satu-satu, misalkan tanggalnya 15 misalkan gitu, berarti 1 tambah 5, bulannya 09 misalkan gitu kan, berarti 0 tambah 9, nanti tahunnya juga ditambah, misalkan 1988 berarti 1 tambah 9 tambah 8 tambah 8. Kalau misalkan tahun 2007 berarti 2 tambah 0 tambah 0 tambah 7 misalkan gitu. Nah itu dijumlahkan semua. Nanti kalau misalkan hasilnya itu masih ini tadi, di luar dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, kemudian 22 dan 33, di luar dari angka itu silakan dijumlah lagi. Misalkan jumlahnya tadi misalkan 29, berarti 2 tambah 9 berarti 11. Misalkan jumlahnya berapa, misalkan 25 dari totalnya itu, total kelahiran, berarti 2 tambah 5 berarti 7 misalkan gitu. Nah ini nanti kita akan bahas di video kita secara mendetail ya tentang numerologi ini, insya Allah, ya kan. Dan ini kalau misalkan ada juga tuh yang mengatakan, tapi kalau misalkan tanggal lahirnya itu setelah dijumlah-jumlah itu lahirnya di angka, kita nyebutnya rapot merah lah, 1 2 3 4 5, itu kan kayak di rapot kalau dapat nilai 1 2 3 4 5 itu kan angka merah. Kita nggak ngomong IP loh ya, kalau IP kan 4 itu udah bagus, udah paling bagus lah. Kita ngomongnya angka yang di sekolahan formal akademik SD, SMP, SMA itu kan 1 sampai 10 tuh, 1 sampai 5 ini kan rapor merah, ya kan.
Nah ini kalau misalkan lapor merah, maka otomatis harus dipikirkan tanggalan baru, seolah-olah kamu lahir tahun sekian, seperti nama itu tadi, ya kan? Semoga bisa merubah nasib kita, misalkan gitu kan. Ini ilmu numerologi, nanti kita akan bahas di video kita yang lebih jelas ya tentang part-part itu, dan penjelasannya juga, ketemu angka berapa nanti jadinya seperti apa. Ini kata numerologi, bukan kata saya, ya kan. Itu jadi 3 yang sudah kita bahas itu tadi, ya kan. Nah yang selanjutnya itu tadi yang ketiga kan ya, yang keempat ini tentang vibrasi energi, ya kan, vibrasi energi. Nah, kita sering membahas tentang vibrasi energi di video kita, ya kan. Jadi apa yang kita keluarkan ini menjadi vibrasi energi yang diterima sama makrokosmis, kemudian menjawab ke mikrokosmis, ya kan. Misalkan ada yang bertanya gini, kenapa saya setelah mengikhlaskan sesuatu, misalkan gitu kan, suatu kejadian itu kok saya itu semakin diuji lagi tentang keikhlasan, dan akhirnya saya takut, ya gitu kan. Kenapa saya diuji terus, harus ikhlas gitu kan. Ini kalau misalkan ditanya, kamu pernah berdoanya gimana, misalkan gitu kan, dia tetap berdoa misalkan gini, ya saya berdoanya mohon dikuatkan dengan cobaan ini, mohon saya hatinya diikhlaskan. Maka otomatis ya secara tidak langsung vibrasi itu menarik masalah, dan kita diuji terus dengan vibrasi itu, ya kan. Jadi ini tentang vibrasi. Salah satu buku yang keren tentang vibrasi energi ini, ya kan, ini pernah saya membaca, itu bukunya kecil, warnanya merah, itu bukunya judulnya Secret ya, rahasia, judulnya rahasia, kecil banget itu, tapi zaman dulu itu masih bahasa Inggris itu, ya kan. Itu kalau kita mengangankan sesuatu secara detail, secara terus menerus, maka otomatis itu akan menjadi mengirim sinyal ke alam semesta, dan alam semesta akan mewujudkan itu. Makanya teman-teman kalau misalkan dengan pemikiran, kalau menganggap pemikiran vibrasi energi ini benar, maka kita harus berpikir secara benar, tidak boleh sembarangan, ya kan, tidak boleh negatif, wah ini gini, gini. Jadi kita misalkan mau mengundang uang, ya harusnya kita memiliki pola pikir, harus jangan menentang uang, jangan menentang segala macam, tapi uang itu dijadikan suatu hal yang positif, yang bagus gitu. Bahkan kalau misalkan kita mau mengeluarkan uang gitu kan, misalkan mau mengeluarkan uang, kemudian udah punya rencana nih, ya kan gitu kan, karena dapat kabar misalkan si bos bilang gini, Ali kamu nanti pertengahan bulan tanggal 15 kamu dapat bonus misalkan 2 juta, misalkan gitu kan, ini misalkan. Kemudian langsung otak saya ini langsung, wah ini kalau dapat 2 juta saya beli ini gitu kan. Nah pada tanggal 15, ya kan, itu saya belum dapat, itu udah waduh, padahal saya udah ngangan mau beli ini, tapi kok belum dapat gitu kan. Nah tanggal 17 baru dikasih itu. Setelah dikasih, kita mikir, wah ini ya paling entek, paling habis juga untuk beli ini. Wah ini berarti ya Pak Pok ngeblang blung ya, pokoknya ya dapat uang hilang. Nah, akhirnya kita punya persepsi uang itu seperti itu, maka yang terjadi dalam kehidupan kita ya seperti itu. Gitu. Ini kalau kita ngomongnya tentang vibrasi energi ya seperti itu, kurang lebih seperti itu, seperti yang tadi contoh tentang ikhlas atau tentang cara memanipulasi uang itu tadi, ya kan. Tapi kalau misalkan kita punya pola pikir yang bagus, misalkan tentang uang, ini contohnya misalkan gini, kita ini punya menjelaskan vibrasi energi, atau kita nyebutnya afirmasi lah ya, afirmasi. Misalkan gini, afirmasinya, besok saya dapat uang 1 juta dari jualan, misalnya itu. Besok saya dapat uang 1 juta dari jualan. Setelah besok enggak ada uang itu, ya kan. Akhirnya loh, ini enggak benar gitu kan. Yang enggak benar itu sebenarnya kata-kata afirmasinya. Kata-kata afirmasi besok itu ya besok. Setelah besok, afirmasi itu terjadi besoknya lagi, dan besoknya lagi, dan besoknya lagi. Harusnya ya
Gimana afirmasi itu? Afirmasi itu ya harusnya terjadi hari ini. Mungkin kita akan bahas tentang afirmasi vibrasi ini di lain video biar lebih detail lagi. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini baru 4 ya. Ini sebenarnya ada 8. Kita akan lanjut di part 2 tentang kekayaan itu gaib. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam rahayu. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.